mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sesungguhnya tiada lain al-mu'minuna, orang-orang beriman itu ikhwah, adalah bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina, di antara, ikhwatikum, para saudara kalian, atau baina akhawaikum, antara dua saudara kalian, yaitu yang sedang bertengkar. Ini ada dua qiraah yang mutawatirah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, supaya kalian itu turhamun, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini ada dua kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada kata-kata al-mu'minun, ini hamzahnya bisa dihilangkan menjadi mu'minun, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain. Semua kata-kata mu'min bisa dibaca mu'min, yu'min bisa dibaca yumin. Kemudian kata-kata akhawaikum ini bisa dibaca ikhwatikum, sebagaimana dalam sebagian qiraah mutawatirah. Dan ini lebih sesuai dengan kata sebelumnya, ikhwatun, maka setelahnya juga ikhwatikum. Maka bebas kita mau baca yang mana, karena dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah, yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini sudah diturunkan dengan 7 huruf, 7 logat. Maka manapun dari 7 logat ini, fa ayyama harfin qara'u alaih, manapun dari logat-logat tersebut mereka membacanya, faqad asabu, maka bacaannya sudah benar, tidak salah. Hadis riwayat Muslim sahih. Kenapa saya membacakan surah Al-Hujurat ayat 10 ini? Pertama, bismillah. Karena sampai saat ini kita lihat umat Islam masih belum bersaudara. Dari satu kelompok kepada kelompok yang lain masih belum akur. Sebagian orang tidak mau salat di masjid tertentu. Masjid kelompok sana tidak mau, masjid kelompok sini mau, kelompok sana tidak mau. Ini menunjukkan tidak akurnya umat Islam. Hanya karena berbeda tempat pengajian jadi tidak akur, hanya berbeda gurunya jadi tidak akur. Ini yang menyebabkan saya ingin membacakan ayat ini. Nah, maka kita jangan seperti itu. Semua muslim adalah saudara kita, sebagaimana kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebab yang kedua kenapa saya bacakan ini, karena hari-hari ini atau hari-hari yang lalu kita mendengarkan berita bahwasanya Palestina dirudal oleh orang-orang kafir Zionis Israel. Maka ketika saudara-saudara kita mendapatkan musibah seperti itu, kita tidak boleh diam saja tanpa melakukan satupun aksi. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman adalah bersaudara. Sehingga kalau saudara kita sekarang sedang dizalimi, maka kita harus seolah-olah merasa kita juga dizalimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahidi. Orang beriman terhadap orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan. Apa itu satu bangunan itu? Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menguatkan kepada sebagian yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Maka kita harus juga ikut menguatkan saudara-saudara kita yang sedang melakukan peperangan di sana di Palestina, melawan kekejaman orang-orang kafir Zionis Israel, yang mereka yang pertama kali membuat gara-gara. Karena kampung Sheikh Jarrah ini adalah kampungnya orang-orang Palestina. Memang sejarah Palestina dulu pernah dijajah oleh Inggris atau siapa ya, akhirnya karena sudah terjajah, kemudian oleh Inggris dibagi. Ini sebagiannya diberikan kepada orang-orang Israel. Akhirnya orang-orang Israel punya negara di sana. Nah, kemudian ribut terus, karena sering ribut terus, akhirnya oleh PBB katanya dibagi dua. 45% diberikan kepada Palestina asli, kemudian 55% diberikan kepada orang-orang Zionis Israel. Nah, kecuali yang tempat Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh PBB, katanya begitu, wallahu a'lam bishawab.
Nah, maka setelah itu kemudian sering terjadi peperangan antara Israel dengan Palestina sampai hari ini. Nah, kampung Syekh Jarrah ini termasuk kampung Palestina yang diberikan kepada orang Palestina yang 45% tadi. Sudah dikasih sedikit 45%, masih dirampas lagi kampung itu. Nah, tidak boleh umat Islam diam ketika kampungnya dirampas. Bahkan hukumnya wajib fardu ain, jihad, membela negara kita yang dirampas oleh atau dimasuki oleh orang-orang kafir. Orang Jepang ketika masuk Indonesia, wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan jihad, perang sabil istilahnya zaman dulu. Demikian juga orang-orang Belanda masuk Indonesia, wajib seluruh rakyat Indonesia yang muslim untuk melakukan jihad fisabilillah melawan mereka. Nah, kita tidak boleh membiarkan orang-orang Palestina terdolimi seperti itu. Tetapi karena kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan senjata, maka minimal kita membantu dengan doa. Itu sudah termasuk yashuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, yaitu kita bisa menguatkan mereka dengan doa-doa kita. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang beriman itu bersama orang beriman yang lain itu sebagaimana satu tubuh. Matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim, di dalam saling cinta mereka dan saling merahmati mereka, wa ta'atufihim, saling melindungi mereka. Matsalul jasadi, itu seperti perumpamaan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu anggotanya sakit, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh tubuhnya akan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan bisahari wal humma, tidak bisa tidur dan juga demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita semuanya ngerti ini karena kita sudah mengalami sakit. Orang batuk itu tempatnya di mana batuk? Tenggorokan. Tapi gara-gara batuk yang ada di tenggorokan, tengah-tengah tidur jam 12 malam, tiba-tiba bangun matanya. Kenapa? Tiba-tiba batuk. Nah, ketika terjadi batuk, otomatis badannya langsung terbangun, kemudian matanya melek juga. Nah, ini gara-gara satu penyakit yang ada pada tenggorokannya, itu bisa menyebabkan yang lain-lainnya ikut-ikutan sahar, ikut-ikutan begadang, tidak tidur. Nah, maka maksudnya orang beriman tidak boleh diam ketika melihat saudaranya terzalimi, tertindas, dirampas kampungnya, tidak boleh diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yakhunuhu, tidak boleh khianat kepada sesama muslim. Wala yakdzibuhu, tidak boleh bohong kepada sesama muslim. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan kepada sesama muslim. Apa maksudnya yakhdhul, membiarkan? Maksudnya membiarkan orang muslim diserang oleh musuh, atau ditangkap oleh musuh, atau dizalimi oleh musuh, tidak boleh. Ada saudara kita dizalimi atau ditangkap oleh musuh, kita lihat dan kita bisa membantu, tapi kita diam, haram. La yakhdhuluh, tidak boleh membiarkan. Melihat saudaranya ditangkap musuh, ya kita bela supaya dia lepas dari tangkapan musuh tadi. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Apanya? Irduhu, kehormatannya, maka tidak boleh mengejek, tidak boleh menuduh. Wa maluhu, hartanya tidak boleh dirampas. Damuhu, hartanya darahnya tidak boleh dibunuh. At-taqwa hahuna, dan seterusnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Karena itu saya menghasung kepada seluruh para imam untuk membaca kunut nazilah pada waktu salat berjamaah 5 waktu, karena kunut nazilah ini termasuk satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan orang. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan membaca kunut nazilah. Artinya kunut nazilah ini sesuatu yang sahihnya sudah disepakati oleh para ulama, hadis-hadisnya itu. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, maka Nabi kemudian menyebutkan nama-nama yang didoakan. Allahumma anji, ya Allah selamatkanlah
Al-Walid bin Al-Walid, ini saudaranya Khalid bin Walid, ini kakaknya Khalid bin Walid, ini masuk Islamnya lebih awal. Wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Nah, ini disebutkan nama-nama orang-orang muslim yang didoakan. Nah, kalau sekarang kita mendoakan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, karena mereka yang kita doakan, enggak ada masalah kita sebutkan namanya, nama tempatnya Palestina. Doanya tidak harus anji, tidak harus selamatkanlah, boleh unsur, tolonglah dan sebagainya. Kemudian bagian doa yang kedua, Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ini mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir yang mendolimi umat Islam. Maka ada dua doa dalam qunut nazilah ini. Doa untuk kaum muslimin, keselamatan mereka, doa untuk kaum kafirin supaya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka paling mudah kalau kita mau qunut nazilah pada waktu kasus Palestina ini, kita doakan orang-orang Palestina, demikian juga semua umat yang terzalimi, karena yang terzalimi tidak hanya orang-orang Palestina. Kemudian yang kedua adalah kita doakan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka yang sudah menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Saya tuliskan di sini ya. Allahumma unsur ikhwanana fi Filastin. Allahumma alaika bi al-yahudi dzalimin. Baik, kita baca. Allahumma unsur ikhwanana fi Filastin. Allahumma alaika bil yahudi dzalimin. Ini artinya, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita di Palestina. Nah, biasanya saya tambahkan juga Allahumma ansur ikhwananal mazlumin wa fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang terzalimi dan juga saudara-saudara kita di Palestina. Yang terzalimi sangat banyak. Di Indonesia misalnya guru kita Habib Rizik, ini terzalimi juga. Kalau mau dijerat hukum, semestinya tidak hanya beliau saja yang membuat kerumunan. Nah, ini berarti terzalimi karena hanya difokuskan kepada beliau saja. Guru-guru kita yang di Saudi, banyak masyayikh yang dipenjarakan tanpa ada salah, hanya karena ceramah, kemudian ceramahnya dianggap mengandung sara misalnya, atau menganggap bahwa ceramahnya itu adalah menyindir pemerintah. Tiba-tiba kemudian besoknya didatangi oleh aparat, kemudian dimasukkan dalam penjara. Ini banyak sekali para masyayikh kita di Saudi sampai hari ini. Mereka terzalimi semuanya. Nah, kita doakan. Kemudian Allahumma ya Allah alaika, hancurkanlah bil yahudi dzalimin, orang-orang Yahudi yang zalim. Jadi kita hanya mendoakan Yahudi yang zalim. Yahudi yang enggak zalim kita enggak doakan. Kita punya tetangga Yahudi enggak zalim, enggak ada masalah, enggak usah didoakan. Kalau mau didoakan, doakan hidayah saja. Tapi kita doakan mereka-mereka yang zalim, mereka yang merampas kampung Syekh Jarrah miliknya orang-orang Palestina. Mereka yang sudah mengirim rudal kepada kampung rakyat Palestina yang tidak punya salah apa-apa. Kalau mau ngerudal Hamas, orang Hamas yang nyerang mereka ya. Tapi mereka enggak bisa untuk nyerang Hamas, mereka bisanya menyerang kampung-kampung orang-orang Palestina. Nah, ini satu sikap yang tidak imbang ya. Kalau mereka mau menyerang, ya tentu saja menyerang para laskar-laskarnya Hamas, bukan rakyat-rakyat Palestina. Nah, ini boleh juga bil Yahud diganti bis Sohyun. Ini Sohyun itu artinya orang-orang Zionis, orang-orang Zionis. Kalau Sohyuni itu satu orang Zionis, tapi kalau ya-nya dihapus ini menjadi jamak ya. Bis Sohyuni dzalimin. Baik, ini yang pertama sebagai muqaddimah. Kemudian yang kedua, pada khutbah Jumat kemarin saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Ramlan hafizahullahu taala, guru kita di Mantung. Beliau membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini semua orang saya yakin sudah pernah mendengarnya, tapi beliau mengulangi lagi untuk mengingatkan. Man shoma ramadhana, barang siapa yang siam Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, maka itu seperti puasa setahun penuh,
hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maka beliau mengingatkan yang sudah selesai puasa Syawal, alhamdulillah, bisa mengajak kepada yang lain yang belum. Yang belum selesai silahkan dilanjutkan karena Syawal masih tersisa. Ini sudah tanggal sekitar 20 sekarang ya. Ini tertulis di sini 20 Syawal, wallahu alam 19 atau 20. Kemudian bagi yang tidak bisa puasa di bulan Syawal, sebenarnya bisa puasa 6 hari ini di luar Syawal, karena pahalanya juga sama, dilipat gandakan oleh Allah 1 menjadi 10. Jadi di sini Nabi mengatakan kasaumid dahri, seperti puasa 1 tahun. Ini karena 1 amalan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita sudah puasa 30 hari pada bulan Ramadan, itu sama dengan kita sudah puasa 300 hari pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita nambah 6 hari, 6 hari segini ya, 6 hari lagi, berarti kita nambah 60 hari. Nah, dalam 1 tahun ada 360 hari, berarti seperti puasa 1 tahun. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan itu bi'asyarati ashhur, itu sebanding puasa 10 bulan, karena 1 dilipat gandakan jadi 10. Wa siyamu sittati ayyamin ba'dahu, dan puasa 6 hari setelah Ramadan, bisyahrain, itu seperti puasa 2 bulan. Fadzalika siyamus sanah, itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Hibban. Nah, di sini dikatakan siyamu, puasa sittati ayyamin, 6 hari ba'dahu, setelah Ramadan. Tidak disebutkan oleh Nabi setelahnya kapan, Syawal atau kapan, enggak disebutkan. Nah, makanya sebagian ulama mazhab Malikiyah mereka berpendapat bahwa puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal. Lah kenapa Nabi menyebutkan Syawal? Untuk mempermudah kita. Karena kalau sudah puasa Ramadan, kemudian puasa lagi pada bulan Syawal, mudah rasanya karena sudah terbiasa puasa selama 1 bulan. Tapi kalau sudah lama enggak puasa, tiba-tiba disuruh puasa 6 hari, susah. Nah, Nabi memudahkan kita. Itu menurut mereka. Nah, sebagian lagi ulama menolak, enggak, namanya puasa Syawal harus Syawal. Karena puasa Syawal ini mirip dengan sholat sunnah ba'diyah. Coba kita perhatikan, sholat wajib maghrib itu ada sebelum maghrib ada sholat sunnahnya, setelah maghrib ada sholat sunnahnya. Sholat isya juga begitu, sebelum isya ada qobliyah isya, setelah isya ada ba'diyah isya. Puasa Ramadan ini amalan wajib, ada puasa qobliyahnya, ada puasa ba'diyahnya. Puasa qobliyahnya adalah puasa bulan Sya'ban, Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian puasa ba'diyahnya adalah puasa bulan Syawal. Nah, sehingga namanya puasa Syawal harus Syawal, tidak bisa di luar Syawal. Ya, dua pendapat ini sama-sama punya hujjah. Dari sisi qobliyah ba'diyah, pendapat itu bagus. Tapi dari sisi dilipat gandakan menjadi 10 kali, maka pendapat Malikiyah yang mengatakan puasa Syawal tidak harus Syawal, itu juga bagus. Karena puasa itu di bulan apapun tetap dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 1 menjadi 10. Siapa yang mengatakan dilipat gandakannya hanya pada bulan Syawal, itu jelas-jelas salah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsaluha, atau asyru amsalihha, 2 qiraah. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Tayyib, karena itu saya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Romlan yang sudah selesai puasa Syawal, alhamdulillah. Yang belum segera diselesaikan karena tersisa 10 hari lagi. Yang tidak bisa puasa di bulan Syawal bisa diganti pada bulan yang lain. Yang penting 6 hari sebelum kita masuk Ramadan berikutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, kenapa disuruhkan puasa Syawal selain supaya kita seperti puasa setahun tadi? Ternyata sudah ada jawabannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna, sesungguhnya awwala ma yuhasabu bihil abdu, amalan yang pertama dihisab dari seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti,
min amalihi, dari amalannya adalah as-salatu, salat. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, faqad aflah, beruntung, wa anjah, sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, dia ngaplo dan rugi. Wa in intaqasa, kalau kurang, min faridatin, dari salat fardunya, jadi ada kekurangannya, qala rabbu, maka Allah berkata kepada para malaikat, ungzuru, perhatikanlah wahai malaikat, hal li abdi, apakah hambaku ini memiliki min tatawwu'in, ibadah salat sunnah, fayukammilu biha, maka Allah pun menyempurnakan dengan ibadah sunnah tadi, man taqasa, apa yang sudah kurang, minal faridah, dari ibadah fardunya, dari salat fardunya. Lah ini kan salat. Lah bagaimana dengan puasa? Rasulullah mengatakan, thumma yakunu sairu amalihi, kemudian seluruh amalnya yang lain, ala dzalika, diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka inilah rahasianya kenapa kita disuruh puasa ba'diyah Syawal, yaitu puasa Ramadan kita ada kurang sempurnanya. Mestinya ketika puasa ini tidak banyak perbuatan sia-sia. Mestinya ketika puasa tidak ada pertengkaran sama muslim. Ketika puasa mestinya tidak pernah ghibah dan sebagainya. Tapi ternyata puasa kita masih ada kekurangan. Nah, karena ada kekurangan, maka diganti dengan atau ditambal dengan amal-amal puasa sunnah. Ini rahasianya. Sehingga saya sangat menyarankan semua kita umat Islam, baik itu yang masih muda-muda atau yang sudah bapak-bapak atau yang sudah tua, apabila memang mampu untuk menambah puasa 6 hari setelah Ramadan, kita tambah supaya amalan kita jadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Ini satu tulisan yang barusan saya tulis. Tulisan ini saya beri judul Madza ba'da Ramadan, apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ini tulisan muncul karena sebagian manusia atau banyak manusia, mereka setelah bulan Ramadan itu sudah tidak ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada bulan Ramadan kita lihat masjidnya penuh, tetapi Ramadan selesai masjidnya kosong lagi. Nah, ini berarti ibadahnya hanya pada bulan Ramadan. Ini bukan satu cara ibadah yang baik seperti ini. Ibadah kepada Allah itu sampai kita mati, sebagaimana kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat apa? Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka, dan ibadahlah kepada Rabbmu, hatta, sehingga ya'tiyakal yaqin, datang kepada kamu keyakinan, maksudnya kematian. Kematian disebut yakin karena semua orang yakin bahwa mati itu pasti akan mendatanginya. Nah, maka ibadah itu tidak hanya bulan Ramadan. Orang yang ibadah hanya bulan Ramadan itu bukan hamba-hamba Allah, bukan Abdullah, tapi Abdur Ramadan, itu hambanya Ramadan. Menyembah hanya pada bulan Ramadan berarti hambanya Ramadan. Kalau menyembah Allah, hamba Allah, ya berarti menyembah Allah setiap saat sampai dengan akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ibadah kepada Allah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Nawa Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada saya. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menghendaki rizki dari mereka, enggak. Bahkan mereka yang saya kasih rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, aku juga tidak menginginkan bahwa mereka itu kasih makan saya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan jin manusia tujuannya satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Tujuannya satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh cari duit, cari maisha, enggak. Karena ibadah itu intinya taat kepada Allah. Cari duit sambil taat kepada Allah, yaitu tidak pakai riba, tidak pakai nipu dan sebagainya. Ini berarti cari duit dalam kondisi ibadah.
Kalau nipu, nah ini berarti tidak ibadah. Kalau dia pakai riba, berarti enggak ibadah berarti. Nah, itu yang dimaksud ya budun di sini ibadah, maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka muncul tulisan ini, madza ba'da Ramadan? Apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Faqad qala al-ulama, para ulama telah mengatakan, minhumus Syihab Ar-Ramli, salah satu di antara mereka adalah Imam Syihab Ar-Ramli. Syihab ini asalnya Syihabuddin ya, kemudian diringkas menjadi Asy-Syihab. Namanya beliau adalah Muhammad ibnu Abil Abbas Asy-Syafi'i, wafat tahun 1004 Hijriah. Di dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, juz 3 halaman 210, beliau mengatakan, wa afdalul a'mali, amalan paling utama adalah asyaqquha, yang paling berat untuk diamalkan. Wa hadzal kalam, dan perkataan beliau ini, mustanaduhu hadithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sumbernya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innalaki, sesungguhnya bagi kamu wahai Aisyah, minal ajri, dari pahala, ala qadri nasabiki, tergantung kepada lelah yang kamu dapatkan di dalam ibadah, wa nafaqatiki, dan juga nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang saya tahu bahwa ini sabda Nabi ketika umrah. Jadi maksudnya Aisyah diberitahu oleh Nabi, kamu melakukan umrah ini, pahala yang kamu dapatkan sesuai lelah kamu. Semakin lelah di dalam umrah, semakin besar pahalanya. Semakin banyak yang dikeluarkan nafkahnya untuk umrah ini, semakin besar pahalanya. Demikian juga ibadah yang lain, korban nanti Idul Adha, semakin besar yang kita keluarkan duit untuk membeli korban, semakin besar pahalanya. Yang membeli korban dengan harga 3 juta, pahalanya tidak sama dengan yang membeli korban harganya 1 juta, meskipun sama-sama berpahala, tapi semakin besar nafkah, semakin besar pahala. Wa nahnu ba'da intihaina min siyami Ramadan, kita ini setelah selesai puasa Ramadan, in aradna afdalal a'mal, kalau kita menginginkan amalan paling utama, fal na'khudh minha bi asyaqqiha, maka hendaklah kita mengambil amalan yang paling berat. Ini hanya sekedar usulan untuk penulis pribadi, juga untuk seluruh yang membaca buku ini. Tidak harus ya, tidak harus mengambil amalan paling berat, tidak harus. Tapi kalau memang pengen yang paling besar pahalanya, ambil yang paling berat. Fi jami'i anwa'il ibadat, dalam seluruh jenis-jenis ibadah yang ada, puasa, qiyamul lail, sedekah, tilawah, ta'lim wa ta'allum, dan amalan-amalan yang lain. Ammal qiyam, adapun qiyamul lail, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, man qama bi 10 ayatin, siapa yang tahajud membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak tercatat orang-orang yang lalai. Maka minimal kita baca dalam tahajud 10 ayat. Wa man qama bi 100 ayatin, siapa yang tahajud membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dicatat termasuk orang-orang yang tunduk semalam suntuk, artinya tahajud semalam suntuk. Wa man qama bi alfi ayah, barang siapa yang tahajud membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dicatat termasuk orang-orang yang muqantir, yang pahalanya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, dari 3 kelompok ini yang paling utama yang mana? Yang alfi ayah, 1000 ayat. Kenapa yang 1000 ayat yang paling utama? Karena yang paling berat. Jadi semakin berat, semakin besar pahalanya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan amalan ini? Tahajud membaca 1000 ayat. Ketinggalan nggak mungkin Pak. Soalnya nggak ada yang jawab nih. Karena tidak memungkinkan, maka kalau saya menyarankan, ini saran untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang membaca buku ini. Saran ini terutama untuk saya pribadi. Kalau tidak bisa mengamalkan ini setiap malam, maka minimal punya program. Misalnya dalam 1 tahun itu kita sekali mengamalkan ini, membaca Al-Quran 1000 ayat di dalam tahajud kita. Kalau pengen lebih utama lagi ya jangan setahun sekali lah, sebulan sekali.
Sebulan Syawal ini ambil mana malam terakhir Syawal misalnya, karena kita longgar misalnya, baca 1000 ayat dalam tahajud. Apakah mampu 1000 ayat itu? 1000 ayat itu pernah saya hitung, juz 30 sama juz 29. Nah, sama juz 29 itu sudah dapat 1000 ayat. Kurang dikit lah, kurang berapa ayat, 50 ayat atau berapa gitu. Nah, nanti tinggal ditambah lagi. Nah, berarti kita membaca 2 juz. Nah, kira-kira tahajud 2 juz bisa enggak, Pak? Bisa kalau dengan duduk gitu. Enggak apa-apa, yang penting tahajud. Karena tahajud itu tidak harus dengan berdiri, dengan duduk juga enggak apa-apa. Tahajud itu ibadah sunnah. Ibadah sunnah, salat sunnah itu boleh dengan duduk, enggak ada masalah. Kalau salat wajib 5 waktu wajib berdiri. Tapi salat sunnah dengan duduk enggak apa-apa. Jadi tahajud baca 2 juz. Berarti kalau membaca 2 juz, maka kira-kiranya gini, kalau mau mencoba loh nggih. Dalam 1 rakaat panjenengan baca 1 surat Al-Mulk, kemudian naik rakaat berikutnya baca lagi surat Al-Qalam, rakaat berikutnya surat Al-Haqqah, rakaat berikutnya surat Al-Ma'arij. Pokoknya juz 29 itu masing-masing 1 surat 1 rakaat. Nah, itu kita sudah dapat berapa rakaat? Sudah dapat 11 rakaat. Nah, maka tahajudnya supaya tidak keberatan, jangan 11 rakaat, dibuat 23 rakaat. Sehingga setelah selesai juz 29, 10 rakaat, nanti nambah lagi, tambah juz 30. Nah, juz 30 karena surat-suratnya agak pendek-pendek, bisa digabung 1 rakaat 2 surat, 1 rakaat 2 surat. Kalau suratnya terlalu pendek ya 3 surat, 4 surat, 5 surat. Nah, pokoknya dibagi sampai kira-kira sholat kita jadi 23 rakaat. Itu insya Allah tidak akan terlalu berat. Tapi kalau 2 juz langsung dalam 1 rakaat, nah itu berat sekali. 2 juz langsung dalam 11 rakaat, yaitu cukup berat. Kemeng-kemeng, keju-keju nih, pupunya kita, atau kentolnya kita lelah. Pernah saya coba soalnya, 2 juz dalam 11 rakaat, ternyata lelah. Tapi kalau dalam 23 rakaat maka lebih ringan lagi. Orang-orang yang komentar, waktu itu saya imami 23 rakaat, nah, ternyata mereka mengatakan lebih ringan daripada yang 11 rakaat. Kalau tidak bisa membaca 2 juz karena bacaannya belum lancar misalnya, kalau saya membaca 2 juz nanti malah tambah lama jadi 5 jam, bacaan saya belum lancar. Nah, itu bisa solusi yang lain, surat Qul Hu aja diulang-ulang. Surat Qul Hu itu berapa ayat, Pak? 4 ayat nggih. Panjenengan ulang-ulang 10 kali itu sudah dapat 40 ayat. Tinggal dipengke sampai jadi 1000 ayat. Oh, bisa juga. Nah, nanti diatur aja mau rakaat berapa. Kalau rakaatnya misalnya 11 rakaat, berarti 1 rakaatnya panjenengan baca Qul Hu 25 kali. 25 kali kan nggih, mboten kathah to nggih. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Hu itu 4 ayat, tapi saya bisa menjadikannya 1 ayat, Pak. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali rampung to nggih. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali nafas selesai. Tinggal diulang-ulang sampai 25 kali. Tidak wajib pakai bismillah, okay? Jadi surat Qul Hu bismillah, Qul Hu lagi bismillah. Bismillahnya itu bisa dihilangi, enggak wajib, okay? Ya ditambahi bismillah ya boleh, ya bagus. Memang itu hukum asalnya. Tapi ini kan mengejar target 1000 tadi. Nah, maka supaya cepat tanpa bismillah enggak apa-apa. Dalam qiraah Hamzah itu antara satu surat dengan surat yang lain itu tidak pakai bismillah. Malah disambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, qul a'udzu birabbil falaq. Disambung. Ayat terakhir disambung dengan ayat pertama. Nah, itu bisa disambung dengan ayat pertama dengan surat Qul huwallahu ahad juga sampai 25 kali. Itu kalau kita pengen 1000 ayat dalam 11 rakaat. Intinya saya ingin menggambarkan bahwa ini amalan sebenarnya bisa,
tapi kita mau atau tidak, intinya itu aja. Bagi orang-orang sepuh mungkin sudah hafal surat Al-Waqiah. Bismillah. Karena orang-orang dulu itu katanya suka membaca surat Waqiah. Waqiah katanya surat kekayaan. Gen sugih maca Waqiah. Nah, maka orang-orang tua dulu katanya mereka banyak yang hafal surat Waqiah. Nah, kalau surat Waqiah yang dibaca, ini surat Waqiah ini isinya 96 ayat. Kalau kita baca dalam 11 rakaat, artinya setiap rakaat baca Waqiah, nanti rakaat kedua Waqiah lagi, 96 kali 11 itu sudah dapat 1056 ayat. Wis punjul 56 nih. Tapi setiap rakaatnya baca Waqiah selesai loh. Surat Al-Waqiah dibaca selesai, nambah lagi sampai 11 rakaat. Nah, ini semuanya kalau kita pengen yang paling utama, tapi saya ulangi lagi, tidak wajib kita melakukan atau memilih yang paling utama. Kita memilih yang minimal juga nggak apa-apa. Yang penting kita istiqamah dalam sholat tahajud kita. Jangan sampai kita tidak sholat tahajud, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang tidak sholat tahajud sampai masuk subuh. Ternyata beliau komentarnya, orang itu telinganya dikencingi setan. Babun, kata Imam Bukhari, bab idza nama, seseorang kalau tidur walam yusalli, tidak sholat, balas syaitan fi udhunih, setan kencing di telinganya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mazalana iman, ada seseorang yang terus-terusan tidur hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Maqama ila shalah, dia tidak berdiri untuk salat. Nah, salat ini salat apa ini? Ini ada dua makna. Ada yang mengatakan ini maksudnya tidak salat subuh, tapi ada juga yang memaknai salat secara umum. Nah, salat tahajud enggak dia lakukan. Faqala, maka Nabi mengatakan, balas syaitanu fi udhunih, setan itu sudah kencing pada telinganya. Nah, makanya tampaknya berdasarkan hadis ini Imam Ahmad berpendapat orang kalau tidak salat tahajud itu rajulusu, itu orang jelek. Nah, maka jangan sampai kita punya predikat sebagai apa? Orang jelek. Pada bulan Ramadan kita jadi orang baik karena selalu tahajud, selalu tarawih. Begitu Ramadan selesai kita jadi orang jelek. Jangan sampai. Jadi Ramadan ya jadi orang baik, selesai Ramadan juga jadi orang baik terus. Dijaga terus. Termasuk ketika sakit, kalaupun masih bisa sholat tetap sholat, meskipun sholatnya dengan berbaring. Yang penting masih bisa wudhu, maka tetap sholat tahajud. Wah, saya kedinginan, saya bisanya wudhu saja, setelah itu langsung masuk selimut, nggak ada masalah. Yang penting tahajudnya tidak ditinggalkan meskipun dengan tidur. Itu kalau bisa. Karena Nabi itu tidak pernah meninggalkan tahajud meskipun dalam kondisi sakit. Kalaupun beliau sakit sehingga tidak bisa tahajud pada malam harinya, beliau pasti ganti pada waktu duha. Nah, itu selalu beliau menggantinya pada waktu duha. Nah, kalau kita tidak sempat mengganti pada waktu duha, ya berarti kita jaga aja pada malam harinya selalu melakukan salat tahajud. Tapi kemudian wa ammas siyam, adapun puasa yang paling utama, puasa yang bagaimana? Yang paling berat itu. Dalam hadis sahihain Rasulullah mengatakan ahabbus siyam, puasa paling disukai ilallah oleh Allah, siyamu Daud, puasa Daud, puasa Nabi Daud. Wa kana yasumu yauman, puasa satu hari, wa yuftiru yauman, berbuka satu hari. Nah, ini adalah puasa paling utama, Pak. Kenapa ini puasa paling utama? Ya karena paling berat. Berarti kan ini puasa separuh umur. Umur kita 60 tahun, puasa 30 tahun. Kalau mulainya dari bayi loh ya. Nah, maka puasanya itu separuh umur. Ini berarti paling berat. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada ini. Ada beberapa ulama puasa setiap hari. Puasa setiap hari itu pahalanya lebih kecil daripada puasa Daud. Kenapa? Puasa setiap hari itu beratnya lebih ringan daripada puasa Daud. Puasa Daud lebih berat. Kenapa? Para ulama mengatakan tubuh manusia ini kalau dibiasakan melakukan sesuatu akan jadi gampang. Kalau seseorang itu puasa setiap hari, jadi jadwal makannya itu selalu sebelum subuh makan, kemudian maghrib makan.
Kalau itu dilakukan setiap hari, itu nanti lama-lama jadi nggak terasa puasa, karena sudah jadi aktivitas harian. Sama dengan orang yang biasa sholat tahajud jam 3, disuruh bangun jam 3, nggak susah. Kenapa? Sudah jadi aktivitas hariannya. Tapi yang tidak pernah tahajud jam 3, suruh bangun jam 3, malasnya bukan main. Karena memang belum jadi kebiasaan. Nah, tinggal dibiasakan, lama-lama akan jadi mudah. Nah, kalau ingin membiasakan sesuatu, itu teorinya 40 hari lakukan tanpa putus. Nih. Kita pengen bisa bangun jam 3 tanpa rasa berat sama sekali. Nah, lakukan bangun jam 3 selama 40 hari, tapi harus berturut-turut, tidak boleh bolong. Ya. Kalau bolong nanti baleni lagi dari awal. Ya. Nah, 40 hari berturut-turut ini menyebabkan sudah jadi kebiasaan. Katanya seperti itu, wallahu alam bissawab. Nah, kembali ke sini, maka ahabbus siyam, puasa yang paling disukai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sehari puasa, setelah itu tidak puasa. Nah, ketika tidak puasa ini, maka adat tubuh balik normal lagi. Sehingga kalau besok puasa lagi, berat lagi. Besoknya tidak puasa lagi, normal lagi. Besoknya puasa lagi, berat lagi. Terus sampai mati berat terus. Karena apa? Karena kembali lagi normal. Sehingga apa? Sehingga ini menyebabkan puasanya paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa yang kuat untuk puasa Daud, silahkan. Kalau saya memang tidak kuat puasa Daud, sehingga saya tidak melakukannya. Bagi yang ingin coba-coba, nggak apa-apa. Jadi sebagian orang itu salah paham, gitu. Dikira kalau sudah puasa Daud sampai mati harus puasa Daud terus. Enggak. Seandainya kalau dia pengen nyoba dulu, saya kuat enggak, saya nyoba sebulan, enggak apa-apa. Panjenengan coba sebulan, ternyata kuat dan enak rasanya tubuhnya. Saya dulu gendut, sekarang jadi longgar, tidak gendut misalnya. Nah, enggak ada masalah. Okay? Jadi mencoba dulu enggak apa-apa. 1 bulan kuat, lanjutkan. Tidak kuat ya sudah, jangan dipaksakan. Karena amalan sunnah ini kalau dipaksakan malah menyebabkan kita jadi bosan, malah itu tidak baik. Okay? Kemudian berikutnya, wa ammat tilawah, adapun tilawah Al-Qur'an, bagaimana yang paling utama itu, yang paling besar pahalanya itu? Fafis sahihain, dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan iqra'il Qur'an, bacalah Qur'an, maksudnya katamkan 30 juz Al-Qur'an fi kulli syahrin, tiap bulan. Iqra'hu fi 20 lailah, kalau bisa ditingkatkan 20 malam katam. Iqra'hu fi 20, kalau bisa 10 malam katam. Berarti 1 hari berapa juz? 3 juz. Iqra'hu fi 7, katamkan dalam 7 hari, 1 pekan. Wala tazid ala dzalik, jangan kurang dari 7 hari. Jadi katam dalam 6 hari, jangan, tapi dalam 7 hari. Ini hadis muttafaqun alaih dan Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dari sisi hadis ini, ya, berarti yang paling utama mengkatamkan Quran itu adalah apa? Fi 7, dalam sepekan. Ini yang paling utama, yang disarankan oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi menyarankan katam setiap bulan. Kalau bisa lebih baik 20 hari, bisa lebih baik 10 hari, bisa lebih baik 7 hari, pol sudah. Karena kalau kurang dari 7 hari nanti lama-lama pasti akan bosan. Nah, tapi kalau 7 hari ini insya Allah bisa istiqamah sampai akhir hayat. Maka membaca Quran yang paling utama itu adalah iqra'hu fi 7. Karena itulah kebanyakan ulama salaf itu mereka khatam Qurannya 7 hari. Kebanyakan, al-aktsarun kata Imam Nawawi, kebanyakan orang-orang salaf itu mereka khatam Qurannya dalam 7 hari. Jadi memang mereka itu hidupnya bersama Quran. Qurannya itu selalu dibawa terus, sehingga bisa membaca Quran sampai sekitar 5 juz setelah 1 harinya, maka bisa khatam dalam 1 pekan. Nah, kalau kita tidak mampu yang seperti ini, kita ambil yang minimal saja. Di sini yang minimal adalah iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Khatamkan Quran dalam setiap 1 bulan. Nah, mari kita ambil yang minimal kalau memang tidak bisa mengambil yang paling bagus. Khatamkan Quran dalam 1 bulan. Yang sudah lancar baca Quran, khatam 1 bulan sangat gampang, sangat gampang. Bahkan dalam kondisi sakit
tenggorokan itu masih bisa baca 1 juz. Kenapa? Baca itu tidak harus keluar suara. Yang sakit kan tenggorokannya kan. Nah, tetap melihat Quran, baca nggak usah bersuara, ini mulutnya tetap bergerak. Itu namanya membaca. Kalau mulutnya diam, nah ini bukan membaca. Membaca itu aktivitas mulut. Maka mulutnya bergerak itu sudah membaca. Maka bagi yang bacaannya sudah lancar, tolong dijaga betul, bisa melakukan perintah Nabi, Iqra'il Quran, bacalah Quran, maksudnya katamkan fi kulli syahrin, pada setiap bulan. 1 juz kalau lancar itu berapa menit, Pak? Setengah jam. Ada lagi selain setengah jam? Saya tadarusan di bulan Ramadan bersama teman-teman saya, para ustadz dan juga orang-orang yang sudah lancar baca Quran. Itu setiap malamnya bisa membaca 2 juz dan waktunya dari jam 8 sampai jam 9. Berarti 1 juz hanya memerlukan setengah jam. Kalau saya hanya berdua, saya bacaannya cepat, dan berdua bersama teman saya yang cepat, ya Mas Umar yang katanya dari Waru juga, dari Waru Mas ya. Nah, itu tidak sampai 30 menit itu paling 25 menit sudah selesai karena bacaannya sama-sama cepat. Tapi kalau campuran ini ada yang cepat, ada yang longgar, maka itu bisa 30 menit, kadang 35 menit, ya tergantung bacaannya, tergantung suratnya atau juznya. Maka intinya membaca Quran 30 juz bagi yang 1 juz bagi yang lancar ini sebenarnya tidak lama, hanya 30 menit. Hanya mau atau tidak. Mestinya kita mampu, sebenarnya kita mampu, hanya mau atau tidak. Mampunya ada, maunya enggak ada, yang enggak jadi. Mampunya ada, maunya ada, jalan. Maunya ada tapi enggak mampu, ya enggak usah dipaksa. Yang tidak lancar misalnya, sudah berusaha mau 1 juz ternyata enggak dapat, ya sudahlah, enggak ada masalah. Yang penting sudah berusaha. Tapi bagi yang sudah lancar itu loh, kita mensyukuri nikmat Allah. Sudah diberi oleh Allah baca Quran lancar. Jangan rela bahwa kita sama dengan orang yang tidak lancar. Yang tidak lancar enggak bisa baca 1 juz setiap hari. Nah, kita yang sudah lancar harusnya lebih bagus bacaannya. 1 juz 1 hari harus bisa. Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Ini saya anggap sunnah Nabi yang sudah mati ini. Katamkan Quran setiap 1 bulan. Ini saya anggap sunnah Nabi yang sudah mati. Kenapa? Banyak orang, banyak santri, bacaannya Qurannya lancar, tapi tidak pernah mengamalkan katam Quran dalam 1 bulan. Padahal ini wasiat dari Nabi SAW. Beliau berwasiat kepada umatnya, katamkan Quran dalam 1 bulan. Mestinya kita jaga wasiat Rasulullah SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang senang ayyuhibballah wa rasulahu, untuk bisa hatinya itu cinta sama Allah dan cinta sama Rasul, falyaqra fil mushaf, hendaklah membaca mushaf Al-Qur'an." Jadi membaca mushaf Al-Qur'an itu setiap hari menyebabkan kita bisa cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Saya bilang kepada teman-teman, kalau kalian memang tidak mampu membaca Quran 1 juz sehari, minimal mendengarkan 1 juz sehari. Ada rekaman tau nggih? Nah, rekaman ini disetel. Tanggal 1 disetel juz 1, tanggal 2 disetel juz 2, tanggal 3 disetel juz 3. Minimal didengarkan. Tapi dengarkan betul-betul, bukan didengarkan sambil ngobrol, enggak. Betul-betul didengarkan. Kalau perlu sambil disimak gitu, hurufnya itu diikuti. Kita buka mushafnya, kemudian biar murattalnya yang bersuara, biar dia yang dapat pahala. Tapi kita juga dapat pahala karena mendengarkan Quran itu ada pahalanya. Hanya pahala yang 1 huruf 10 itu bagi yang membaca, bukan yang mendengar. Nah, kalau kita setel murattalnya, berarti murattalnya yang dapat pahala. Kita yang mendengarkan nggak dapat pahala itu. Tapi kan lumayan kan, sudah dapat pahala mendengarkan bacaan Quran. Nah, bagi yang sudah bisa membaca 1 juz 1 hari, itu sangat bagus kalau 1 juz 1 hari itu sebagiannya dibaca pada waktu sholat sunnah. Misalnya, kita punya aktivitas sholat duha, kita punya aktivitas sholat malam, ya kan? Nah, ini bisa untuk mengkhatamkan 1 juz itu bisa.
Sholat duha kita ambil misalnya setengah juz, kemudian sholat malam kita ambil setengah juz. Bagaimana caranya? Buka mushaf Al-Quran, taruh di depan, kemudian kita sholat sambil membaca tulisan di mushaf itu. Gak apa-apa, karena ini sholat sunnah. Wah, antara mata dengan mushaf terlalu jauh, gak kelihatan, nah, berarti pakai meja, kasih meja. Wah, terlalu lama berdirinya lelah, ya sudah, sholatnya dengan duduk, gak apa-apa. Sholat di kasur dengan duduk, Qurannya ditaruh di atas bantal, nggak apa-apa Pak. Ada, nah, Allahu Akbar, baca 1 rakaat 2 halaman, selesai dibuka, nah, kemudian ruku, Allahu Akbar ruku, kemudian rakaat berikutnya baca lagi Allahu Akbar 2 halaman lagi. Nah, ini sudah dapat 4 halaman dalam 2 rakaat sholat tahajud kita, bisa itu. Dengan duduk bisa, tetapi dengan duduk memang pahalanya separuh daripada apa? Dengan berdiri. Tapi nggak ada masalah, yang penting target 1 juznya kan bisa khatam daripada tidak bisa khatam. Ada satu hadis yang dhaif mengatakan qiraatul rajul fi ghairil mushaf, membaca Al-Qur'an tanpa melihat mushaf, 1000 darajah, itu hanya 1000 derajat. Wa qira'atuhu fil mushaf, adapun membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf, tudha'afu ala dzalika ila 1000 darajah, itu dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Tapi ini hadisnya dhaif, riwayat Tabarani. Tetapi ulama yang mengatakan bahwa membaca Quran dengan melihat mushaf ini lebih utama, pahalanya lebih besar, itu mereka berhujjah dengan alasan bahwa amalan ibadahnya itu kan 2. Pertama, amalan ibadah mulutnya membaca, amalan kedua amalan matanya melihat mushaf Al-Quran. Jadi 2 anggotanya ibadah mulut sama ibadah mata, maka lebih utama. Nah, itu bisa dari sisi ini bisa dimaklumi pendapat tersebut, bahwasanya membaca Quran dengan melihat mushaf pahalanya lebih utama. Wa amma sadaqah, adapun sedekah, kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli sadaqatihi, berada dalam naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di antara para manusia. Ini hadis sudah kita bacakan dulu, yaitu maksudnya di padang mahsyar nanti kita nanti akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika matahari tepat di atas kepala kita sesuai dengan sedekah yang kita keluarkan. Karena itu sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan setiap hari. Yang dilakukan apa? Setiap hari. Karena ada satu hadis yang menghasung kita untuk melakukan sedekah itu setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta, apa kamu tidak tahu, anna malakan yunadi fis sama, bahwa ada malaikat yang berseru di langit mengatakan, Allahumma ja'al lima limunfikin khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang infak akan ganti, waj'al lima limumsikin talafa, dan berikanlah kepada orang yang menahan, maksudnya tidak mau infak ketika dia wajib untuk infak, supaya diberi kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma min yaumin, tidak ada satupun hari, yusbihul ibadu fihi, yang seorang hamba masuk waktu subuh, illa malakani yang zilan, ada 2 malaikat turun, fayaqulu ahaduhuma, salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berikanlah kepada yang infak ganti, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa, maka berikanlah ya Allah kepada orang yang menahan akan kehancuran. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu berdasarkan hadis ini, menurut saya wallahu alam bissawab, bahwasanya infak yang paling utama adalah kalau infak itu dilakukan setiap setiap hari. Jadi sebagaimana setiap hari kita sholat, setiap hari kita zikir, setiap hari kita baca Quran, maka kalau bisa setiap hari juga kita infak. Ada seorang ulama ahli hadis, perawi hadis ini, dia setiap hari itu mengambil 1 roti, kemudian dia infakkan kepada anak kecil atau kepada orang yang lewat, kepada orang miskin. Atau dia mengambil basol, 1 bawang, diberikan kepada tetangganya, ini bisa untuk nyambel. Kalau zaman dulu mungkin 1 bawang 1 berambang bermanfaat. Nah sekarang mungkin dibuang kalau cuma 1 aja. Nah, tapi intinya kalau kita bisa infaknya setiap hari sesuai kemampuan. Yang mampu setiap hari 50.000 ya bagus, 50.000 setiap hari. Mungkin karena gajinya besar,
Tapi yang mampunya sedikit ya sesuai dengan kemampuan. Yang penting kalau bisa infak itu setiap hari. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah setelah bulan Ramadan ini, tetap menjaga amal-amal kebaikan kita sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.